Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kesempatan hari ini kita berada lagi di kebun kita ya, di tanaman cabai kita. Yang sana tanaman cabai keriting dan ini tanaman cabai rawit kita Ori 212. Ini usianya kurang lebih 100 harian dan seperti ini ya. Ini yang lumayan agak ramai ya, yang agak ramai. Terus ada juga ya yang belum ramai seperti ini. Masih dalam tahap pertumbuhan dan pembungaan seperti ini ya, belum terlalu kelihatan. Ini sih sebenarnya tanaman cabai kita terhambat ya, karena kemarin itu habis pindah tanam kurang lebih 1 bulan tidak kena hujan. Terus memasuki bulan puasa itu kurang lebih 2 mingguan tidak kena hujan lagi. Sementara lahan kita ini kan hanya lahan tada hujan, hanya mengandalkan pengairan dari hujan, pengairan dari langit. Jadi kalau misalkan tidak hujan, itu tanaman kita kekeringan. Itu salah satu kendalanya sehingga dia lumayan telat, lumayan terhambat, karena kalau misalkan kekeringan kan pertumbuhan itu pasti akan terhenti. Nanti setelah ada air barulah dia akan berkembang lagi. Makanya pertumbuhannya lumayan tidak serentak ya. Misalkan seperti ini yang agak ramai, terus ada juga seperti ini belum terlalu, ada juga yang masih kecil-kecil, misalkan masih kurang buahnya seperti ini, masih berbunga. Dan pada kesempatan hari ini, karena ini beberapa hari terakhir sudah mulai turun hujan dan ini tanaman kita sudah memasuki masa generatif, itu kita akan melakukan proses penaburan kapur dolomit seperti ini. Yang mana kapur dolomit itu secara khusus, secara umum mempunyai dua manfaat penting. Yang pertama, kapur dolomit itu bisa dijadikan sebagai pembena tanah. Karena kapur dolomit itu sifatnya alkalis ataupun kalsium ya, karena kandungannya kalsium itu bersifat alkalis. Ada juga kandungan magnesium itu kurang lebih sama ya, bersifat alkalis, yang mana bisa dijadikan sebagai pembena tanah. Kalau kita aplikasikan pada media tanam itu bisa membantu menaikkan pH tanah yang drop. Jadi misalkan pada musim hujan kan tanah kita ataupun media tanaman kita sering terguyur air hujan, itu kan otomatis pH-nya drop atau pH-nya bersifat masam atau pH-nya bersifat asam. Pada kondisi pH tanah yang bersifat masam, itu biasanya tanaman kita lebih rentang terkena penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri-bakteri ataupun jamur-jamur patogen. Kenapa demikian? Karena pada kondisi pH tanah yang bersifat masam, itu pertumbuhan bakteri-bakteri ataupun pertumbuhan jamur-jamur patogen itu pertumbuhannya lumayan cepat dan pesat. Makanya tanaman cabai itu dia lebih rentan terkena penyakit di musim hujan dibanding musim kemarau. Salah satu penyebabnya itu karena pada kondisi musim hujan pH tanah kita sering bersifat masam akibat sering terguyur air hujan. Makanya untuk menaikkan pH tanah, salah satu yang bisa kita gunakan yaitu menggunakan kapur dolomit ataupun kapur pertanian yang pastinya ada kandungan kalsium, ada kandungan magnesiumnya. Seperti itu manfaat yang pertama untuk penggunaan kapur dolomit ataupun kapur pertanian. Terus yang kedua, manfaat yang kedua sebagai pembena tanah, kan tadi manfaat pertama. Terus yang kedua, kapur dolomit itu dia bisa dijadikan sebagai pupuk. Yang mana pupuk itu kan mengandung unsur hara. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kapur pertanian ataupun kapur dolomit itu kan paling kandungannya adalah magnesium dan kalsium. Seperti ini yang pernah saya gunakan, itu saya menggunakan seperti ini ya. Kita lihat kandungannya, itu dia ada kandungan kalsium oksida dan magnesium oksida, ada kalsium karbonat dan magnesium karbonat seperti ini ya. Ini ada kalsium, ada magnesium. Ca itu adalah kalsium, Mg itu adalah magnesium. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan pada tanaman cabai, itu juga bisa dijadikan sebagai pupuk. Jadi kapur pertanian ini bisa juga dijadikan sebagai pupuk karena ini ada kandungan kalsium dan ada kandungan magnesium. Yang pertama, untuk magnesium itu lumayan penting lumayan penting bagi tanaman untuk membantu proses fotosintesis ataupun untuk membantu dalam proses pembentukan klorofil daun, sehingga tanaman itu dia tetap hijau walaupun tanaman kita sudah tua, daunnya masih kelihatan hijau. Itu salah satu manfaat magnesium. Terus yang kedua, kalau misalkan kalsium, secara umum kalsium itu bisa membantu mencegah kerontokan bunga dan buah. Makanya untuk kalsium itu lebih penting kita gunakan dari awal sampai akhir, tetapi lebih penting lagi kita gunakan di masa generatif. Yang mana di masa generatif itu bisa membantu mencegah tanaman kita mengalami kerontokan bunga dan buah. Jadi kalau misalkan tanaman kita banyak bunganya yang rontok, banyak buahnya yang rontok, itu salah satunya bisa disebabkan oleh kekurangan kalsium. Jadi manfaat penting kapur pertanian itu ada dua ya secara garis besar. Yang pertama bisa sebagai pembena tanah, dalam artian bisa menaikkan pH tanah.
yang bersifat masam akibat sering terguyur air hujan sehingga tanaman kita tidak gampang terkena penyakit. Dan terus yang kedua, agar tanaman kita penyerapan unsur haranya lebih maksimal pada kondisi pH tanah. Kan yang sifatnya asam itu pupuk yang kita berikan tidak bisa diserap secara maksimal. Terus yang kedua, kapur pertanian itu kan kandungannya adalah kalsium dan magnesium. Itu bisa dijadikan sebagai pupuk. Jadi kapur pertanian ini bisa dikatakan sebagai pembena tanah, bisa dikatakan sebagai pupuk. Itu. Dan inilah yang kita gunakan ya. Ini yang pastinya kalau di pasaran itu mau bebas ya, mau gunakan kapur pertanian, mau gunakan kapur dolomit, mau gunakan kapur bangunan juga tidak masalah. Kalau misalkan di daerahnya tidak susah mendapatkan kapur susah mendapatkan kapur dolomit, itu tidak masalah menggunakan kapur bangunan, tapi dosisnya mungkin agak diturunkan. Anggap contoh, kalau kita menggunakan kapur dolomit ataupun kapur pertanian, mungkin dosisnya anggaplah ya contoh ya 1 genggam. Mungkin kalau misalkan kita menggunakan kapur bangunan cuma setengah genggam seperti ini. Jadi yang pastinya ibaratnya itu dosisnya agak diturunkan. Dan untuk penggunaan kapur ini bisa kita gunakan dari awal ya. Misalkan saat pengolahan lahan bisa kita gunakan ini sebagai pupuk dasar juga, ataupun pembena tanah saat pengolahan lahan. Apalagi kalau misalkan lahan kita lahan basah, lahan sawah yang sering terguyur air hujan, itu saat melakukan saat melakukan pengolahan lahan itu wajib menggunakan dolomit. Tetapi kalau misalkan lahan kita lahan kebun, itu mungkin bisa di skip untuk kapurnya di saat pengolahan lahan. Nanti setelah setelah tumbuh bisa dilakukan. Dan ini bisa digunakan setelah pindah tanam, saat masa pertumbuhan tidak masalah kita gunakan ya, karena itu kan manfaatnya ada 2. Terus untuk pengaplikasiannya, untuk pengaplikasian kapur dolomit ini bisa kita taburkan seperti ini, bisa juga kita taburkan di pangkal batang seperti ini. Kena batang itu tidak masalah ya, yang pastinya dosisnya jangan terlalu banyak ya seperti ini. Ataupun misalkan mau diberikan di sini juga tidak masalah. Seperti itu ya. Yang pastinya untuk kalau saya ini yang saya akan lakukan di hari ini cuma di pinggiran-pinggirannya aja. Nanti kalau misalkan memungkinkan mungkin saya tambah lagi di bagian tengah. Mau ditambah di sini juga tidak masalah ya, yang pastinya disesuaikan. Tetapi kalau saya rencananya yang pertama kita utamakan di bagian pinggir, terus yang kedua kalau misalkan masih sempat itu kita berikan di bagian tengah. Nanti pupuknya itu kita cuma pupuknya mungkin di sini ya. Seperti ini. Cuma ini untuk pupuk kimianya kurang lebih 20 harian belum sempat saya pupuk kimia karena penampungan air saya habis kekeringan, karena kan ini beberapa minggu terakhir itu tidak hujan, makanya habis air, makanya kita pemupukannya tertunda. Kemarin itu terakhir kita pupuk menggunakan sistem semi tugal tabur di sini. Kita berikan pupuk di sini kemarin, pupuk padat ya, pupuk tabur. Mungkin untuk pengocorannya mungkin beberapa hari kemudian baru akan kocor, mungkin kalau misalkan sudah ada air ya. Seperti ini. Ini ya, yang pastinya untuk kapur dolomit itu lumayan penting ya, lumayan penting, dan ini bisa dikatakan pupuk kalsium murah meriah. Yang pastinya untuk kapur dolomit itu bisa dikatakan pupuk kalsium murah meriah. Seperti itu ya, kurang lebih lah seperti itu. Ini kita akan lanjutkan ya, kita tabur di bagian pinggir seperti ini. Tabur di bagian pinggir ini kan bisa diserap juga, bisa sebagai pembena tanah. Itu kan akar-akar cabai kan, itu yang putih-putih itu akar-akar cabai semua. Makanya itu kalau misalkan memungkinkan itu lebih bagus ditimbun. Cuma ini kan kemarin timbunan tanahnya itu turun ya, seperti itu. Ini lebih bagus ditimbun kayak gitu ya. Ini kan akar-akar cabai seperti itu, akar-akar cabainya, dan tanahnya di bagian dalam itu kering ya, kering. Itulah salah satu kendala juga saya ya, kendala saya menanam cabai. Pertama, lahan saya bisa dikatakan lahan tidak terlalu subur. Terus yang kedua, air, kondisi air. Makanya itu tanaman cabai saya nggak bisa bagus-bagus amat ya, nggak bisa bagus-bagus amat karena itu terkendala di air. Oke, itu ya. Nanti kita update lagi perkembangan selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat.